Tanya-tanya dokter. Halo Sobat Mardi, saya Dr. Yulia Asmarani, spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro. Ya, kulit yang lembut, halus, kenyal, tidak kering dan berkilau itu adalah tanda kulit yang sehat. Nah, kita jangan lupa nih bahwa kulit kita ini merupakan organ terluar dari tubuh kita. Sehingga kondisi kulit kita pastinya akan mencerminkan kesehatan dalam tubuh kita. Nah, sehingga kalau ingin memiliki kulit yang sehat, pastinya kondisi tubuh juga harus dijaga kesehatannya. Caranya, jadi pertama itu kita jangan menitik beratkan hanya pada perawatan skincare atau perawatan harian untuk kulit ya. Jadi harus juga dibarengi juga dengan pola hidup yang sehat. Jadi misalkan kita tidur harus cukup 6-8 jam sehari, kita juga harus rutin berolahraga, harus bisa manajemen stres dan tidak boleh merokok misalnya. Kemudian kita juga harus dibarengi dengan konsumsi makanan yang sehat. Jadi harus minum air putih yang cukup, kemudian hindari makanan junk food, makanan yang tinggi indeks glikemiknya, dan perbanyak konsumsi ikan, sayur, dan buah dalam diet kita sehari-hari. Bisa juga kita tambah dengan suplemen khusus untuk kesehatan kulit. Nah, untuk perawatan kulitnya, jika kulit kalian tidak memiliki masalah, kalian bisa menggunakan produk perawatan kulit yang dijual bebas yang tentunya sudah terdaftar di BPOM. Jadi tahapannya itu diawali dengan cleansing atau membersihkan wajah pada pagi dan malam hari, kemudian menggunakan moisturizer pada pagi dan malam hari juga, dan kapanpun kulit kalian merasa kering. Kemudian wajib ini menggunakan tabir surya atau sunscreen ya. Jadi pada saat siang atau terpapar matahari. Kenapa wajib menggunakan sunscreen? Karena sunscreen ini memiliki efek untuk mengurangi efek buruk dari paparan sinar matahari yang kita ketahui bisa menyebabkan penuaan dini dan juga kanker kulit. Nah, untuk perawatan pada malam harinya, kalian bisa menambahkan serum atau krim malam sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Nah, untuk perawatan mingguan bisa diberikan eksfoliasi, misalnya menggunakan scrubbing harian yang kalian bisa gunakan di rumah, atau juga dengan chemical peeling yang bisa dilakukan di klinik atau di perawatan dokter. Nah, untuk kalian yang memiliki wajah yang bermasalah, misalkan ada jerawat atau ada flek, maka sebaiknya itu harus dikonsultasikan ke dokter spesialis kulit dan kelamin untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Nah, jadi kalau kalian ingin mempunyai kulit yang sehat, harus menjalankan 3 hal tadi ya. Jadi harus menjalani pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, dan menggunakan produk perawatan kulit yang tepat. Nah, jadi koreng ya atau luka itu memang biasanya meninggalkan bekas pada kulit kita. Jadi bekasnya ini bermacam-macam, bergantung kedalaman dari kerusakan kulit yang terkena. Jadi kalau misalkan kerusakan kulitnya itu hanya di bagian permukaan atau di bagian epidermis, ini biasanya hanya meninggalkan bekas berupa perubahan warna kulit. Jadi kulitnya bisa ada bekas hitam atau merah. Nah, bekas hitam atau merah ini sebenarnya bisa hilang sendiri tanpa perlu pengobatan atau tindakan khusus ya. Jadi nanti akan berkurang seiring dengan perjalanannya waktu. Tapi harus dengan catatan bahwa area tersebut tidak boleh ada koreng lagi atau luka lagi. Jadi kalau penyakitnya belum sembuh, maka ini akan semakin sulit untuk hilang gitu. Nah, untuk itu perawatan hariannya kalian bisa rutin menggunakan sabun yang tidak mengiritasi dan juga menggunakan pelembab supaya kulitnya itu lebih terjaga barir kulitnya. Nah, namun nih kalau kerusakan kulitnya itu lebih dalam lagi, jadi misalkan masuk sampai ke dermis, itu maka kulit yang rusak itu akan digantikan dengan jaringan parut, sehingga akan menimbulkan bekas berupa skar atau jaringan parut. Nah, jaringan parut ini biasanya sangat sulit untuk hilang ya, jadi bersifat permanen. Namun bisa disamarkan dengan obat-obatan atau tindakan yang pastinya harus diresepkan dan dilakukan oleh dokter yang kompeten. Nah, panu atau dalam istilah kedokterannya adalah pityriasis versicolor. Jadi panu ini merupakan salah satu infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur. Nama jamurnya adalah Malassezia versicolor.
Nah, malassezia ini sebenarnya merupakan flora normal di kulit kita. Maksudnya adalah mikroorganisme yang sebenarnya memang ada di kulit kita dan tidak menimbulkan penyakit. Nah, kapan ini menimbulkan penyakit? Pada saat jumlahnya itu berlebihan dan jamur ini bisa masuk ke dalam lapisan kulit kita. Apa saja faktor resiko yang bisa menimbulkan dari panu ini? Yaitu biasanya adalah cuaca yang panas dan keringat yang berlebihan. Karena keringat ini merupakan makanan yang sangat dibutuhkan untuk malassezia ini bisa berkembang biak lebih banyak, begitu. Nah, jika kalian mengalami gejala panu, yaitu ada bercak-bercak putih pada kulit ya, disertai dengan adanya sisik-sisik halus, maka sebaiknya kalian langsung berkonsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Biasanya nanti dokter akan meresepkan obat berupa salep ataupun obat minum yang berupa anti jamur. Namun selain itu juga perlu dibarengi dengan memperbaiki kebersihan kulit kita, yaitu seperti mandi teratur, kemudian jika berkeringat itu langsung dikeringkan, mengganti pakaian atau lebih baik langsung mandi. Jadi kalau berkeringat jangan tunggu sampai kering baru mandi ya. Terima kasih Sobat Mardi, demikian penjelasan singkat yang dapat saya berikan. Jika kalian memiliki permasalahan seputar kulit dan kelamin, silakan datang untuk konsultasi ke Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro. Salam sehat!